Alhamdulillah kesempatan kedua bisa ikut sharing di platform ini, satu kebahagiaan. Saya diminta oleh panitia untuk sharing terkait kelembagaan ya, lembaga atau institusi yang terlibat dalam ekonomi syariah. Secara umum ada dua, ada yang di Indonesia, ada yang di luar negeri. Slide yang saya munculkan yang di luar negeri, karena fokusnya kalau di luar negeri pastinya kita mungkin ada yang belum familiar. Kalau di Indonesia mesti sudah banyak yang familiar. Nah, kemarin pun sudah ada presentasi dari Wakil Badan Wakaf Indonesia BWI. Nah, jadi salah satu lembaga keuangan syariah yang terlibat di domestik ya Badan Wakaf Indonesia yang fokus ke regulator dan juga operator wakaf. Ada juga Badan Zakat Basnas, itu otoritas untuk keuangan sosial khususnya zakat, infak dan sedekah. Kelembagaan juga ketiga di domestik yang juga rekan-rekan pasti semua sudah familiar, itu Dewan Syariah Nasional DSN MUI yang spesialis untuk mengeluarkan fatwa dan opini syariah terkait berbagai macam produk keuangan maupun ekonomi syariah. Nah, bagaimana di luar negeri? Di luar negeri ada juga beberapa di mana Indonesia terlibat di dalam keanggotaannya. Bahkan Indonesia itu founding father. Indonesia bukan anggota biasa. Nah, kita coba mendiskusikan sini sedikit dari lembaga itu. Pertama itu rasanya saya tulis di sini IILM ya, International Islamic Liquidity Management. Ini adalah suatu lembaga penerbit sukuk global berjangka pendek. Jadi sukuk yang ada di global saat ini itu berafiliasi atau diterbitkan oleh negara-negara tertentu. Menerbitkan sukuk, kemudian Qatar menerbitkan sukuk, tapi suatu lembaga multinasional menerbitkan sukuk untuk jangka pendek itu hanya IILM, International Islamic Liquidity Management. Ini didirikan oleh 10, di sini ada gambarnya ini, 10 pendirinya termasuk di Indonesia itu BI, ada Bank Sentral Turki, kemudian ada Bank Sentral Kuwait, UAE, Bank Negara Malaysia, juga Islamic Development Bank, IDB. Ini yang mendirikan IILM. Jadi tugasnya adalah menyediakan atau menerbitkan sukuk global berjangka pendek. Jadi maksud berjangka pendek itu tenornya mulai dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, ya. Tidak lebih dari 1 tahun. Walaupun sekarang mereka planningnya mau menerbitkan yang lebih dari 1 tahun, tapi sekarang nih yang paling banyak mereka terbitkan di bawah 1 tahun. Kita lihat ini strukturnya, ini struktur dari IILM itu apa saja organnya. Di situ ada General Assembly. Kalau di kita tuh mungkin seperti RUPS ya, rapat umum pemegang saham. Nah, RUPS-nya itu. Kemudian ada juga governing board. Board macam direksi atau dewan eksekutifnya. Dewan eksekutifnya ini nih. Di sini ada board executive committee, kemudian risk management committee, kemudian audit committee, syariah committee, juga remuneration committee. Nah, komite-komite ini beranggotakan wakil-wakil dari Bank Sentral pendiri tadi. Bank Sentral pendiri ini menjadi wakil-wakil di dalam komite ini. Dan komite ini juga yang mengarahkan manajemen IILM. Jadi IILM itu dikepalai oleh CEO, Chief Executive Officer ya, CEO IILM, dan mereka itu dengan direktur-direktur IILM ini itu akan ikut tunduk patuh di bawah governing board yang namanya yang mengendalikannya, dan di paling atas tadi General Assembly. Nah, jadi bank-bank sentral yang menjadi pendiri tadi menghuni atau menjadi anggota dari board ini. Saya sendiri pernah di board audit committee beberapa kali. Nah, ini yang cukup penting juga adalah ini bentuk dari sukuknya. Jadi kalau kita tadi bicara sukuk ILM, inilah ininya, struktur sukuknya seperti ini. Jadi intinya namanya anggota-anggota ILM tadi dapatkan modal ya ke anggota, sehingga ILM-nya dana, kemudian ILM itu membeli. Jadi dia beli suku pada tahap awal itu
jangka panjang kalau di Indonesia. Kalau di Iya. yang berikutnya ini adalah IFSB. Jadi setelah ILM itu ada IFSB. IFSB itu kalau ILM tadi bagian, kalau IFSB dia markasnya di Kuala Lumpur. Nah, ini adalah Bank Pembangunan Islam ya, IDB. IDB ini di Jeddah, mungkin banyak rekan-rekan yang sudah tahu. IDB ini cukup tua, didirikan tahun 75. Sini Indonesia itu juga pendiri, diwakili oleh Kementerian Keuangan, dan aktivitasnya sudah banyak. IDB ini sudah membangun membantu pembangunan agriculture, pertanian di negara-negara lainnya, membangun juga banyak kampus-kampus kalau di Indonesia. Di sini memang share-nya kalau kita lihat grafik yang di bulat di bawah itu paling dominan memang dari Saudi. Saudi cukup dominan, kemudian Aljazair, Turki, Libya gitu. Indonesia ada share-nya tapi tidak sedominan mereka. Di sana belum terintegrasi. Kalau di FSB itu bisa dibantu oleh fintech, kemudian operasionalnya masih belum menggunakan infrastruktur yang canggih. Kalau di ISDB Islam itu juga masih luas lagi, banyak pembangunan infrastruktur yang belum terintegrasi karena mereka membangun banyak proyek-proyek di negara-negara